أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-babul awal. Sekarang kita memasuki bab yang pertama setelah menyebutkan muqaddimah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Husain Al-Hatibi wafaqahullah terhadap karya yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abu Fairuz Al-Indunusi wafaqahullah. Kemudian beliau langsung mengawali. Nah, Asy-Syaikh Abu Fairuz Al-Indunusi beliau mengawali bab yang pertama. Al-babul awal, bab yang pertama. Ta'riful hadis, definisi hadis. Al-haditsu lughatan, hadis secara bahasa adalah al-jadid, sesuatu yang baru. Wa yusamma al-qaul hadisan, dan suatu ucapan dikatakan hadis li'annahu syai'un yatajaddadu minal qail. Ini perhatikan baik-baik. Suatu ucapan dikatakan hadis, dikatakan baru. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang apa? Yang barakallahu fikum diperbaharui oleh orang yang mengucapkan. Paham ya? Yang terbaharui oleh orang yang mengucapkan, ya enggak? Dikatakan hadis. Wal hadis syar'an, adapun hadis secara syariat adalah al-hadis secara syariat adalah kesunnah syar'an. Definisinya seperti apa? Definisi sunnah secara syariat. Jadi hadis secara bahasa itu apa? Sesuatu yang baru. Hadis secara istilah syariat adalah kesunnah syar'an. Seperti definisi sunnah secara syariat. Wa huwa jami'u siyarin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa taqriran wa hamman wa wasfan. Definisinya adalah apa? Yaitu hadis itu adalah seluruh kisah-kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik berupa ucapan dan perbuatan dan suatu ketetapan yang beliau tetapkan, wa hamman, dan suatu keinginan yang beliau inginkan, wa wasfan, dan suatu sifat. Sifat di sini ada berapa kemarin? Ada dua, sifat khalqiyah sama khuluqiyah. Sifat apa? Khalqiyah sama khuluqiyah. Sifat khalqiyah itu sifat berkaitan masalah postur tubuh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, keadaan beliau barakallahu fikum tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Rambutnya terkadang panjang, terkadang pendek. Kan gitu. Paham maksudnya? Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kemudian sifat khuluqiyah itu berkaitan masalah akhlak beliau. Berkaitan masalah apa? Akhlak beliau. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih Ummul Mukminin Ummi Abdillah mengenai akhlak beliau. Bagaimana akhlak Rasulullah? Wa kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Al-Qur'an, masyaallah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullah, berkata al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullah taala, al-haditsu asluhu diddul qadim. Hadis itu pada asalnya lawan dari qadim. Qadim itu kan sesuatu yang lama. Berarti hadis adalah sesuatu yang baru. Apa maksudnya? Jadidun. Wa fil istilah, ini secara istilah apa makna hadis itu? Berkata Imam As-Sakhawi rahimahullah taala, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan. Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan atau perbuatan atau suatu ketetapan atau suatu sifat. Sifat khalqiyah maupun apa? Khuluqiyah. Hatta al-harakat was sakanat fil yaqdah wan naum, bahkan sampai gerak-gerik Rasulullah, gerakan-gerakan Rasulullah dan diamnya Rasulullah ketika sadar dan tidur itu juga masuk dalam kategori hadis. Bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana gerakan Rasulullah, itu juga masuk dalam kategori apa? Makna hadis. Mahum insyaallah. Ya, Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik berupa ucapan maupun perbuatan maupun sesuatu ketetapan maupun sifat yang berkaitan masalah postur tubuh yaitu khalqiyah atau yang berkaitan masalah akhlak budi pekerti beliau yaitu khuluqiyah. Paham insyaallah? Naam. Kata beliau berikutnya, ini tadi ucapan Al-Imam As-Sakhawi disebutkan dalam kitab Al-Ghayah fi Syarh Al-Hidayah fi Ilmi Riwayah. Summa innal haditsa yanqasimu ila sahihin wa hasan wa dha'if kama sayati. Kemudian hadis terbagi menjadi 3. Sahih, hasan dan apa? Dha'if sebagaimana yang akan datang.
Al-babus tsani, bab yang kedua, al-hadis sahih, membahas seputar apa? Hadis sahih. Sudah kita lewati pembahasannya. Hadis sahih dikatakan hadis itu sahih kalau terpenuhi berapa syarat kemarin? 5 syarat. Syarat yang pertama ayyakunal haditsu muttasilan sanaduhu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Hendaknya hadis tersebut sanadnya bersambung. Paham ya? Atau antum dengan ungkapan yang lain ayyakuna as-sanadu muttasilan, sanadnya hendaknya bersambung. Paham belum? Enggak boleh ada inqita' munqati', tidak mu'dal, tidak munqati'. Paham ya? Bersambung, haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan sampai kepada Rasulullah, bersambung semua sanadnya. Itu namanya apa? Sanadnya muttasil. Syarat yang kedua ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Paham ya? Ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Hendaknya seorang perawi itu disifati dengan adalah. Al-adalah itu sifat yang sangat mulia. Bukan seperti yang didefinisikan sebagian ulama, adalah itu yang orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Nah, itu ada enggak kira-kira? Enggak ada. Manusia tidak maksum dari kesalahan. Yang dimaksumkan hanya dari kalangan Nabi dan Rasul. Oleh karena itu definisi yang paling tepat untuk masalah na'am barakallahu fikum, definisi adalah apa kemarin? Definisinya yang tepat itu benar, cuman orang dikatakan adalah itu orang yang bagaimana kemarin? Mustaqimus sirah. Orang yang jalan hidupnya lurus, riwayat hidupnya lurus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Lah bagaimana seseorang dikatakan jalan hidupnya lurus? Alladzi yastanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'ala as-saghair. Itu orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Itulah definisi adalah yang tepat. Dan itulah yang kami pelajari saat itu ketika beliau Asy-Syaikh Abu Fairuz wafaqahullah mengajarkan kitab Al-Mauqidah saat itu. Jadi beliau menyebutkan definisi yang paling bagus, tepat, bahwasanya yang namanya al-adalah adalah mustaqimus sirah. Orang yang jalan hidupnya lurus. Nah, dengan cara apa tadi? Menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa-dosa kecil. Nah, berikutnya, syarat yang berikutnya, ayyakuna ar-rawi mausufan bil adalah. Yang ketiga, ayyakuna ar-rawi mausufan apa? Bidabti at-tam. Paham ya? Hendaknya seorang perawi itu disifati dengan apa? Kekuatan hafalan yang sempurna. Karena nanti kalau kekuatan hafalannya enggak sempurna, derajatnya turun menjadi hasan nanti. Paham ya? Bidabti at-tam, kekuatan hafalannya sangat sempurna, masyaallah. Mulai dari ketelitian, kejeliannya, kecermatannya seperti itu. Naam. Syarat yang berikutnya ayyakuna al-haditsu khalian minasyudzud. Hadisnya itu harus kosong dari keganjilan. Hadisun syadzun, enggak boleh. Paham ya? Riwayatun syadzah ghairu maqbulah, enggak diterima itu istilahnya. Naam. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah ayyakunal haditsu khalian minal illah al-qadhihah. Hendaknya hadisnya kosong dari apa? Cacat atau nam barakallahu fikum illah yang bisa merusak, cacat yang bisa merusak. Paham ya? Nam kalau ada cacatnya, ada illahnya, ada penyakit yang bisa merusak, rusak nanti. Nah, itu 5 syarat. Kata beliau al-babus tsani, bab yang kedua, al-hadits sahih. Fal hadits sahihu, hadis sahih itu adalah huwa mattasala isnaduhu bil udul ad-dhabitin min ghairi syudzudin wala illah. Naam, sama seperti definisi yang sudah kami sebutkan. Hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan para perawi yang mereka memiliki sifat adalah semuanya. Nah, tanpa ada apa? Syudzud, keganjilan, wala illah, tanpa ada penyakit hadisnya. Apa maksudnya ya? Tanpa ada keganjilan, tanpa ada penyakit hadisnya. Kalaupun seandainya ada penyakit tapi ghairu qadhihah, penyakitnya itu enggak merusak, enggak masalah. Paham ya? Tapi kalau penyakitnya merusak, rusak pula hadis nanti kedudukannya. Allahul musta'an. Kita lihat. Wal isnadu, apa itu isnad? Wal isnadu raf'ul hadis ila qailih. Isnad itu adalah mengangkat hadis sampai kepada pengucapnya. Paham ya?
Itu namanya isnad. Jadi hadis itu diangkat sampai kepada yang mengucapkan. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kita mengangkat hadis itu sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti namanya isnad. Lah terus ini bagaimana? Rangkaian para perawi hadis urut-urutan ini, rantai urutan para perawi hadis haddatsana fulan, haddatsana alan, namanya apa? Sanad. Wa sanadu al-ikhbaru an tariqil matan. Sedangkan sanad itu adalah pengkabaran tentang jalannya matan. Jalannya apa? Matan. Sebelum matan itu kan ada jalannya gitu loh. Jalurnya dari mana? Matan ini jalur dari mana? Dari si fulan, si alan. Oleh karena itu seringnya kalau antum jumpai kitab yang aslinya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada sanadnya enggak? Ada sanadnya, haddatsana fulan, haddatsana alan, sampai kepada Rasulullah. Nah, silsilatul rijal al-musilatu ilal matan, rangkaian, rantai, nah para perawi hadis yang menghantarkan sampai kepada matan, itu namanya sanad. Paham belum? Sanad ini penting atau enggak? Penting agar orang tidak berbicara sesuka dia. Paham ya? Di sana tadi ada kebakaran, kata siapa? Ya pokoknya ada. Nah, paham ya? Ini hizbiyah, ini kata siapa? Ya pokoknya. Nah, itu nanti terputus sanadnya. Paham ya? Jadi semua harus dikelirkan, dijelaskan dari siapa? Dari si fulan. Si fulan dari mana? Dari si alan. Alan dari mana? Dari fulan. Paham ya? Ujung-ujungnya ini ketemu orangnya gitu loh. Itu berarti menunjukkan untuk menjaga keutuhan suatu khabar. Nah, oleh karena itu al-Imam siapa itu? Naam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, apa kata beliau? Al-isnadu minad din, walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Kalau seandainya bukan karena sanad atau isnad ini, niscaya orang itu akan berkata sesuka apa yang dia katakan. Akan dia berkata sesuka dia. Tapi karena ada sanad dia bingung dia. Dia harus menahan, hati-hati, enggak sembarangan. Kan itu na'am. Kita lihat berikutnya. Wal matan, apa itu matan? Huwa mantaha ilaihi sanad minal kalam. Matan itu adalah apa? Adalah sesuatu yang sanad itu berakhir kepadanya dari ucapan yang ada. Jadi matan itu adalah apa? Adalah suatu sanad yang berakhir padanya. Sanad itu kan nanti berakhir pada matan. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Rasulullah itu berarti garis tadi itu, barakallahu fikum, jalur tadi itu yang sampai kepada matan tadi namanya sanad. Matan itu berarti setelahnya gitu loh. Inti daripada hadis. Paham maksudnya? Inti daripada ucapan. Nah, barakallahu fikum, si pengucapan itu. Paham maksudnya? Oleh karena itu ada matan, ada apa? Syarah. Ada matan, ada syarah. Jangan sampai antum keliru. Matanya mana matanya? Matanya mana matanya? Matanya di rumah katanya. Namanya. Ini matanya misalkan. Jadi matan itu bukan sesuatu yang asing lagi insyaallah ya. Jadi matan itu adalah inti daripada yang dibahas. Syarah itu penjelasannya. Nah, kalau matan hadis berarti inti hadis tersebut. Paham ya? Yang dilalui apa tadi? Sanad tadi itu. Naam. Wal adl, definisi adl di sini sebutkan wal adl huwa syakhsun muslimun balighun aqilun salimun min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. Sudah kita lewati pembahasannya. Pengertian yang bagus adalah pengertian yang sudah kami sebutkan tadi. Kalau pengertian di sini kata beliau, penukilan, karena beliau ini kan mengumpulkan faedah-faedah di kitab ini, beliau ambil dari kitab siapa kemarin, di antaranya Muqaddimah Ibnu Shalahan itu. Nah, barakallahu fikum. Dan juga kitab yang lainnya. Adl itu adalah apa? Dikatakan adl, si fulan adl. Nah, barakallahu fikum. Apa maknanya? Syakhsun muslimun. Seseorang yang dia itu beragama Islam, balighun, kemudian dah dewasa, aqilun berakal, salimun selamat min asbabil fisqi, selamat dari sebab-sebab kefasikan, wa khawarimil muru'ah, dan juga selamat dari apa? Dari faktor-faktor yang bisa menghancurkan harga diri dan kehormatannya. Itu berarti apa? Dia memiliki sifat adl. Paham ya? Orang tersebut digelari dengan adl, memiliki sifat adalah. Orangnya adlun, sifatnya adalah. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Sebab-sebab kefasikan contohnya apa? Ya berjudi, ya enggak? Berjudi, minum-minuman keras. Kalau sebab-sebab bisa menghancurkan harga diri dan kehormatan, contohnya apa? Contohnya dia makan sambil berdiri, minum sambil berdiri di jalan-jalan, di jalan raya atau pinggir jalan misalkan. Dia seorang imam, seorang muhaddits. Kalau malam menyampaikan haddatsana fulan, haddatsana alan. Kalau pagi dia makan sambil berdiri, sambil jalan kaki, sambil jalan-jalan, lari-lari di pinggir jalan misalkan. Mengurangi muru'ah atau enggak? Mengurangi muru'ah, mengurangi harga diri dan kehormatannya. Paham maksudnya ya?
Nah, barakallahu fikum, dan ini perlu diperhatikan baik-baik. Na'am. Dan tentunya ana sekedar menyebutkan nasihat saja. Nah, bagi orang-orang yang tentunya sudah besar, sudah berusia tua, itu upayakan jangan sering-sering main dengan anak-anak kecil. Itu penting sekali. Tujuannya untuk menjaga haibah, kewibawaan, harga diri. Karena seringnya kalau suka main-main anak kecil, suka nyandain itu, nanti kalau nasihatin anak kecil mesti diajak. Ya, itu. Diajak kemudian disepelekan, paham ya? Enggak dihargai, mesti itu sudah. Itu adalah sunnatullah jalla wa ala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita boleh bercanda, tapi jaga jarak. Jangan terlalu berlebihan sehingga ketika antum nasihati diajak. Ana yakin sudah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kalau enggak percaya jangan dibuktikan aja, saksikan saja. Paham ya? Buktikannya jangan, itu loh istilahnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya harus pandai-pandai menjaga harga diri dan kehormatan muru'ah tadi itu. Wa dzabit, apa dzabit? Huwa mutayaqqidun ghairu mughaffalin. Orang yang sadar tidak lalai. Jadi ketika nyampaikan hadis itu orangnya sadar, enggak lalai gitu loh. Haddatsana fulan. Jangan haddatsana Mahmud, ternyata yang benar Muhammad. Ya, dia lalai dia ketika menyampaikan itu. Contohnya dia lagi tidur gitu, mengigau dia. Nyampe haddatsana Mahmud, ternyata dia ngigau orangnya. Berarti enggak sadar kan? Berarti enggak terima hadisnya gitu loh. Karena ternyata dijumpai ternyata Muhammad namanya bukan Mahmud, kan itu. Naam. Hafidun in hadatsa min hifdzihi. Dia benar-benar hafal kalau dia menyampaikan hadis dari hafalannya. Jadi enggak keliru. Hadatsana Muhammad ya Muhammad sesuai dengan hafalannya. Dhabitun li kitabihi in hadatsa minhu. Dia benar-benar cermat dan teliti. Cermat dan teliti dan kuat terhadap tulisannya jika dia menyampaikan hadis dari tulisannya. Seperti apa kemarin itu? Seperti contohnya dulu 10 tahun yang lalu dia pernah belajar mendapatkan hadis al-habbatus sauda dawaun likulli da. Jintan hitam itu adalah obat segala penyakit. Akhirnya setelah 10 tahun dia sudah mulai ngajar, mulai menyampaikan hadis, mulai dakwah sana kemari misalkan. Nah, bukalah kitab yang dulu pernah dia tulis, dibuka sama dia. Ini kok tulisannya jadi berubah. Jadi dia enggak, kekuatan hafalannya itu tadi terkalahkan itu istilahnya. Dia sudah enggak ingat lagi dulu tulisannya itu al-habbatus sauda atau al-hayatus sauda. Karena kan yang namanya tinta itu lama-lama kan bisa istilahnya apa? Barakallahu fikum, menyebar gitu loh. Sehingga semula titiknya satu jadi dua. Akhirnya setelah dibuka gini ternyata tulisannya jadi al-hayatus sauda. Ular hitam itu dawaun likulida, obat segala penyakit. Akhirnya kan bingung orang. Ternyata yang dicari malah ular hitam gitu loh. Karena gara-gara tulisannya apa? Berubah tadi itu. Titiknya apa? Luntur tadi itu. Semula maksudnya al-habbatus sauda. Jadi al-hayatus sauda. Karena kekuatan hafalannya enggak ada. Kemudian penulisannya pun juga dia bingung sendiri dulu al-habbatus sauda atau al-hayatus sauda. Kalau dia itu kokoh dan kuat, cermat dan teliti, dia akan tahu artinya. Apa maksudnya? Sehingga dia keliru mengartikannya keliru nyampaikannya haddatsana fulan, haddatsana alan, langsung al-hayatus sauda dawaun likulli da. Ular hitam itu adalah obat segala penyakit. Hayya kan ular artinya. Nah, yang tepat adalah al-habbatus sauda tadi itu. Kita lihat. Kata beliau, alimun bima yuhilul ma'na in rawal bil ma'na. Dia itu adalah orang yang benar-benar alim, tahu tentang maknanya apabila dia meriwayatkan dengan apa? Makna. Jadi kalau dia itu meriwayatkan dengan makna, itu dia harus tahu sesuatu yang bisa menguraikan makna. Yuhil itu menguraikan makna, menjelaskan makna. Jangan sampai dia meriwayatkan dengan makna, ditanya maknanya apa itu. Karena enggak tahu juga seperti ini keadaannya misalkan, kurang tepat. Jadi dia harus tahu apa yang dia sampaikan. Wal adlu ad-dhabit wa thiqah, ini perlu diperhatikan juga. Jadi al adlu ad-dhabit itu sebenarnya thiqah itu. Thiqah itu adalah al adlu ad-dhabit. Jadi kalau ada seorang imam yang dia itu memberikan takdil, si fulan adlun dhabitun, berarti si fulan thiqah. Paham belum? Si fulan thiqah. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, famin hadzal waqti bal wa qablahu sar al-huffaz yutliquna hadhihi al-lafdha 'ala asy-syaikh alladhi sama'uhu sahihun bi qira'ati mutqin wa itsbati 'adlin. Mulai dari waktu ini dan bahkan sebelumnya, maka menjadilah para penghafal hadis itu mereka menggunakan lafaz ini untuk seorang syekh yang pendengarannya itu sahih dengan bacaan yang mutqin, yang kuat hafalannya, dan juga dengan apa? Penetapan adl, memiliki sifat adalah. Wa tarakhasu fi tasmiyatihi bisiqah. Mereka apa? Mereka
memberikan keringanan untuk menamakannya itu dengan thiqah. Jadi thiqah dengan adlun dhabit itu sama. Adlun dhabitun sama dengan apa? Thiqah. Naam. Wa inna thiqah fi 'urfi aimatun naqd. Hanya saja thiqah itu berdasarkan pengetahuan dan juga kebiasaan uruf tradisinya para imam naqd. Naqd itu para pengkritik hadis. Kanat taqa'u 'alal adli fi nafsihi. Sebenarnya itu terjadi pada orang yang apa? Yang dia itu memiliki sifat adalah pada dirinya. Al-mutqin lima hamalahu, orang yang mantap hafalannya terhadap apa? Terhadap apa yang dia bawa, terhadap apa yang dia ambil dari gurunya. Mutqin hafalannya. Ad-dhabit lima naqala, orang yang teliti dan cermat terhadap apa yang dia nukilkan. Walahu fahmun wa ma'rifatul bil fan, dia memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap bidang studi hadis. Fatawassa'al mutaakhirun, maka orang-orang belakangan, nah barakallahu fikum, mereka berluas-luasan. Jadi as-thiqah sama dengan apa? Adlun dhabitun. Naam. Misal hadis sahih ini yang terakhir, contoh hadis sahih adalah marwahu Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala di dalam kitab apa? Musnad, bukan Sunan. Beliau punya kitab namanya Musnad, Musnad Ahmad. Jilidnya tebal sekali, sampai 30 jilid itu. Yang cetakan Saudi lebih dari itu mungkin. Karena cetakan semakin lama biasanya di Thaba'at Jadidah, cetakan yang baru. Naam. Qala haddatsana Muhammad bin Idris, yakni Asy-Syafi'i. An Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. An Ibnu Syihab Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Paham ya? Ibnu Syihab itu Az-Zuhri Muhammad bin Muslim. An Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik annahu akhbarah. Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik bahwasanya beliau mengkabarkan anna abahu, bahwasanya bapaknya, siapa itu? Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, kana yuhaddisu, dahulu beliau menyampaikan hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama nasmatul mu'min ta'irun ya'luqu, bukan yu'allaqu, ya'luqu fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah, bukan yarji' tapi yurji'ahu Allah. Yurji'ahu Allah tabaraka ta'ala ila jasadihi yauma, na'am barakallahu fikum, yaumun yab'atsuhu. Paham ya? Artinya apa? Atau yauma yab'atsuhu. Artinya apa? Artinya adalah sesungguhnya ruh seorang mukmin, nasmah itu ruh artinya. Nasmah itu ruh. Kalau kemarin artinya keliru dibenerin ya. Nasmah itu ruh. Sesungguhnya ruhnya seorang mukmin ta'irun, itu nanti di akhirat bentuknya seperti burung. Ya'luqu, yang dia burung tersebut mencari makan fi syajaril jannah, di pohon-pohon surga. Hatta yurji'ahu Allah, sampai-sampai Allah Ta'ala nanti akan mengembalikan ruh-ruh tersebut ila jasadihi, kepada jasadnya. Nah barakallahu fikum, di suatu hari yang yab'atsuhu, yang Allah Ta'ala membangkitkannya. Paham ya? Jadi nah barakallahu fikum, itulah yang dikenal dengan apa? Nasmah, itu ruh. Musnad Ahmad bin Hanbal ini. Fi hadas sanad qad ustufiyat syurutus sahih. Di dalam sanad ini sungguh telah, nah barakallahu fikum, terpenuhi syarat-syarat sahih. Bal huwa musalsalun bil a'immati thiqat al-masyhurin. Bahkan hadis ini musalsal, hadis yang berantai dengan penyebutan para a'immah yang thiqah dan juga terkenal. Imam Ahmad terkenal kan itu. Imam Malik terkenal, Imam Syafi'i terkenal. Imam Az-Zuhri, siapa yang enggak kenal? Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Ibnu Syihab rahimahullah taala. Summa inna darajatis sahih, sesungguhnya hadis-hadis sahih itu derajatnya, perhatikan baik-baik ini, sesungguhnya tingkatan-tingkatan hadis sahih tatafawat, bertingkat-tingkat. Sesungguhnya derajat-derajat hadis sahih tatafawat, bertingkat-tingkat, fil quwwah, dalam sisi kekuatan. Litafawuti quwwatir ruwat, dikarenakan tergantung dengan apa? Tergantung dengan bertingkat-tingkatnya kekuatan para perawi. Ada perawi yang dia itu thiqah, ada perawi yang misalkan dia di bawah thiqah, saduq, paham ya? Atau makbul misalkan. Nah, istilahnya apa? Istilahnya tingkatan-tingkatan perawi kan beda-beda gitu loh ya. Na'am. Bahkan sudah kita lewati, untuk menandai itu hadisnya sahih atau hasan, perawinya bedanya cuma satu. Kalau perawi hadis yang sahih, itu di antara sifatnya apa? Dia memiliki ad-dabtu at-tam, kekuatan hafal yang sempurna. Tapi kalau hadisnya hasan, di bawahnya itu ad-dabtu an-naqis, kekuatan hafalan yang kurang. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.